Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin ya. Sore hari ini ya, saya ingin membagikan kepada sahabat semua ya tentang cara agar alpukat itu buahnya sepanjang tahun ya. Apakah itu mungkin? Apakah itu tidak mustahil? Ya, bagi saya alpukat buah sepanjang tahun itu bukanlah sesuatu yang mustahil atau ya. Jadi saat ini ya banyak cara ya agar alpukat itu dapat berbuahnya itu sepanjang tahun ya. Ini jenis alpukat Markus ya, usianya ini masih 3 tahunan ya, 3 tahun lebih sedikit ya. Ini sudah berbuah 2 kali ya. Ini buahnya ya masih muda ya. Ini kalau di rata-rata ini baju sudah mencapai 1,2 kilo. Jenisnya Markus ya, atau kalau di Jawa Tengah ini jenisnya namanya kendil ya. Jadi berbuah sepanjang tahun itu asumsinya atau dapat diartikan bahwa itu bukanlah terus tidak berhenti ya. Jadi tetap berhenti ya. Akan tetapi keberlanjutan daripada berbuahnya itu memang bisa dibuat atau ada lah caranya agar alpukat ini bisa berbuahnya itu sepanjang tahun ya. Jadi sepanjang tahun itu sekali lagi pemaknaannya adalah pada fase berikutnya itu tetap mau berbuah lagi sesuai dengan estimasi atau waktu yang seharusnya ya. Jadi banyak ya alpukat itu dalam satu musim itu berbuah, di musim berikutnya tidak mau berbuah dan seterusnya ya. Atau pada saat ini berbuahnya lebat ya, ini sampai di atas sana ya, ini berbuah lebat, kemungkinan bisa juga pada waktu berikutnya itu tidak mau berbuah atau berbuahnya itu sangat sedikit ya, atau kalaupun mau berbuah sedikit kecil lagi. Hal semacam itu harus kita antisipasi, harus kita buatkan periodik atau cara-caranya itu ya, agar terus berkesinambungan ya antara tahun ini dan tahun berikutnya, tahun 2020 dan 2021. Jadi idealnya jenis aligator, jenis Markus itu fase generatifnya itu di bulan 7, 8 atau 9 ya. Nah, biasanya kalau tidak kita lakukan satu tindakan perawatan ya, biasanya memang loncat ya biasanya ya. Jadi tahun 2020 umpama berbuah dan panennya di 2021 seperti ini nanti, itu biasanya sampai akhir 2021 nggak mau bunga lagi ya. Itu namanya alpukatnya tidak berbuah sepanjang tahun ya. Jadi kalau mau berbuahnya itu sepanjang tahun, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sekali lagi dalam penentuan awal saat penanaman itu, sekali lagi kita harus memilih dari bibitan yang baik ya. Kedua, pengolahan lahannya harus bagus, standar ya. Kalau saya pengolahan lahan itu minimal 60 kali 60 kedalaman 60 ya. Jadi semakin lebar, semakin dalam, semakin bagus ya pengolahan lahan itu ya. Kemudian dari setelah tanah kita gali 60 kali 60 ke dalam 60 persegi itu minimalnya ya. Lalu tanah itu kita pisah dari 30 cm atas dan 30 cm yang bawah itu harus kita pisah ya. Karena kenapa? Karena yang 30 cm itu rata-rata itu tanah yang subur ya.
Jadi karena sering terkena sinar matahari dan tentu udara atau oksigen, tentu tanah itu sangat subur sekali ya. Nah, yang kedua, 30 cm yang lapisan bawah itu karena kurang sinar matahari dan udara tentu kurang subur. Nah, itu kita pisah ya. Kita melakukan pemisahan 30 cm atas dan 30 cm yang bawah. Dari pemisahan itu kemudian dua tanah yang terpisah itu kita lakukan satu tindakan pencampuran dengan kotoran hewan kohe ya. Yang biasa kita sarankan adalah kotoran kambing yang tentu sudah melakukan fase fermentasi. Ya, itu penting. Kenapa? Karena itu nanti akan berada di dalam. Takarannya berapa biasanya? Kalau saya anggarkan per lubang itu minimal sekurang-kurangnya 30 kilo ya. Jadi sahabat bisa menyesuaikan, semakin lebar semakin dalam, tentu kebutuhan daripada kohe itu ya menyesuaikan sekali lagi ya. Nah, kemudian campurannya apalagi? Tentu kita biasa menaburkan furadan atau diasenon dengan takaran biasanya kalau 60 cm kedalaman 60 itu saya pakai sekurang-kurangnya 3 sendok makan itu penuh ya. Itu kenapa kita pakai diasenon atau furadan biasanya ya untuk mencegah pengerat akar ya, atau empuk, bahasa di Blitarnya sini itu empuk ya. Kemudian juga kita tambahkan sedikit NPK, dan kalau saya 60 kali 60 kedalaman 60 itu biasanya juga saya tambahkan kapur ya, kapur pertanian ya. Itu biasanya minimal 2,5 kilo lah ya, itu atau paling banyak kalau saya 4 kilo, menyesuaikan lah ya, menyesuaikan masing-masing lubang sahabat ya. Kemudian kita campur, lalu kita masukkan lagi dalam posisi yang rata, lalu kita taruh, cukup kita taruh di atasnya, lalu kita timbun sehingga membentuk satu gundukan ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, lah kita juga melakukan tindakan kalau mau buahnya itu sepanjang tahun, yakni perawatan yang maksimal. Jadi kalau fase awal biasanya saya pemupukan, penyemprotan itu kita lakukan seminggu sekali hingga usianya 1,5 tahun ya. Setelah 1,5 tahun tentu akan kita lakukan satu tindakan perawatan, yakni ke arah fase generatif atau fase bunga. Nah, detailnya seperti apa nanti ada PDF secara detail, itu kunci sukses berkebun alpokat, bisa sahabat request melalui WA karena datanya di WA situ ya, nanti akan saya sajikan. Yang penting sekali lagi saya mohon kepada sahabat itu untuk ya membiasakan menyebutkan ya identitasnya ya, saya A dari alamat B, biar saya ada dokumentasi, oh ini dari bapak ini gitu loh ya perlunya. Jadi jangan ujuk-ujuk Pak, saya minta PDF-nya untuk perawatan sakit hati generatif. Nah, ya biar saling kenal dulu lah ya. Tak kenal maka tak sayang katanya ya. Biar saling ada ikatan di antara kita gitu maksudnya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar sekali lagi alpokat ini berbuah sepanjang tahun? Perawatannya seperti apa ya? Sahabat, sekali lagi alpokat itu ya. Jadi alpokat itu kalau saya tetap ya makanannya pokoknya itu kalau saya alpokat itu tetap kohe ya, kotoran hewan. Jadi kalau saya mengkalkulasi kebutuhan kotoran hewan itu kita anggarkan itu setiap sekurang-kurangnya ya ini ya 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Karena sekali lagi fase generatif itu di akhir ya, di akhir bulan 6 atau sampai 9 itu ya. Jadi ketika itu sudah mulai kelihatan bunga-bunga di atas ya, yang harus kita lakukan adalah penambahan kohe atau kotoran hewan ya. Kalau saya usia 3 tahun seperti ini biasa saya tambahkan ya, cukup kita gali di sini di daun terakhir plus 20 cm. Jadi kalau daun terakhirnya di sini ya lurus dengan ini, dengan di sini ya, itu kita gali melingkar mengikuti daun terakhir plus 20 cm ya. Setelah kita gali lalu kita masukkan kotoran kambing itu. Nah, itu menyesuaikan ya seberapa luasnya, menyesuaikan. Kalau saya sekurang-kurangnya ya antara 50 sampai 60 kilo ya. Atau 2 karung itu juga nggak apa-apa ya, karena kalau kohe itu
semakin banyak menurut saya semakin bagus, asalkan kohenya sudah aman ya. Itu karena ini digali di dalam. Nah, itu tindakan yang baku atau yang harus ya, itu setiap 6 bulan. Nah, di awal fase generatif atau fase bunga kita tambahkan. Nah, nanti usai panen ini ya, ini sudah usai petik, nanti bisa kita lakukan penambahan, yakni kembali minimal itu perhitungannya adalah 40% dari total keseluruhan buah yang ada ini ya. Jadi usahakan sahabat nanti menimbang masing-masing hasil panenan seperti ini, ditimbang berapa, katakan kalau 100 kilo berarti minimal pupuk kandang yang harus diberikan setelah panen itu 40 kilonya ya. Minimal, sekali lagi minimal ya. Selain itu juga harus ada penambahan setelah fase fase panen, itu kita juga menambahkan yakni pupuk anorganiknya ya. Kalau saya biasa pakai ya produk-produk yang P dan K-nya tinggi ya kadarnya ya. Itu apa produknya? Monggo silakan WA. Bukan bermaksud apa, tapi saya beberapa kali dapat teguran dari YouTube karena saya merasa apakah saya di endorse gitu loh ya, atau dipesankan produk tertentu. Karena itu harus melalui aturan YouTube. Itu makanya saya tidak menyebutkan lagi nama-nama produk itu, tapi sahabat bisa WA, nanti akan saya ada jawaban ya. Ya, mungkin itu intinya ya, kalau alpukat itu mau buah sepanjang tahun. Jadi pupuk kompos terutama itu harus kita tambahkan sekurang-kurangnya minimal 6 bulan sekali ya. Kalau bagus ya tetap ya, kalau saya biasanya ya sekurang-kurangnya itu minimal ya. Kalau kita mengikuti fase minimal itu insya Allah alpukat itu dapat berbuah sepanjang tahun. Itu pengalaman yang sudah kita lakukan ya. Juga termasuk yang di tabel lapot seperti ini ya. Ini juga harus kita lakukan treatment yang sama ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi sore hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.